semuanya? Oke, thank you teman-teman. Kari izin buka masker. Oke. Senang sekali hari ini bisa bersama teman-teman lagi di C4D. Kari berpikiran saat di rumah, ini pasti banyak yang mudik nih kayaknya. Entah kemana gitu, jalan-jalan keluar kota, apalagi sekarang kan PPKM udah nggak, bahasanya udah nggak seketat sebelumnya gitu kan. Jadi bisa kemana aja bahkan tanpa PCR dan antigen dan sebagainya. Wah, halo Anya. Wah, ketemu Anya. Halo juga, siapa sih namanya? Kari lupa Nathan. Oke, kami sering ketemu dulu. Oke, baik. Teman-teman, hari ini Karendi ingin membagikan sesuatu teman-teman, bicara tentang kualitas dari murid seorang Kristus. Kenapa penting sekali kualitas dari murid seorang Kristus dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa? Oke, sebelum kita mulai, boleh kita mau berdoa dulu? Mari kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami sudah berada di tempat ini Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa firman yang ditabur di dalam hati kami Tuhan Yesus dapat bertumbuh Bapa, berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik teman-teman, sebelum slide-nya ditampilkan teman-teman, kenapa sih penting sekali bagi kita sebagai orang yang percaya? Kadang-kadang agak susah ngomong di sini sama di situ suaranya agak beda ya. Kenapa bagi kita sebagai orang percaya penting sekali memiliki namanya kualitas? Kenapa? Gak usah dijawab dengan mulut, dalam hati aja. Kenapa sih Kak kita sebagai orang percaya butuh banget kualitas di dalam diri kita? Sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kenapa enggak biasa aja? Boleh Kak Aldi pinjam handphonenya lagi? Ya ini ada perbandingan lagi nih. Handphone dia dong yang keren dibanding handphone Karin. Nah teman-teman melihat ada dua merek HP di depan. Pada saat Karin diangkat seperti ini, teman-teman pasti sudah tahu yang mana yang paling berkualitas dan mana yang kurang berkualitas. Yang satu mereknya Somai, yang satu ya udah teman-teman gak usah Karin sebut, teman-teman sudah tahu gitu kan. Nah teman-teman pasti bisa bandingkan mana yang berkualitas sama yang enggak. Dan dari tampilan aja, yang satu 3 kamera, kameranya gede-gede, yang satu 2 tapi rapet kecil lagi gitu kan. Terus dari harga, kalau yang ini ya seberapa lah gitu, karena waktu itu beli cuma 2,7, 3 tahun, hampir 4 tahun yang lalu. Yang ini lipat dari ini, jadi kurang lebih 7 kali lipat lah gitu ya harganya gitu kan. Thank you Kak Aldi. Dan yang menariknya lagi selain bicara tentang kualitas dari segi tampilan kamera, harga dan sebagainya, teman-teman pasti jeroannya atau isi daripada handphone tersebut beda. Antara yang berkualitas sama yang kurang. Karena itu pada saat dijual nilainya pun berbeda. Kenapa penting sekali buat anak Tuhan juga sama seperti itu. Tapi bukan berarti anak Tuhan jadi handphone ya. No. Maksudnya jadi anak Tuhan punya kualitas, punya nilai dalam hidup kita. Karena itu hari ini boleh Kak tampilkan slide yang pertama. Hari ini kita bicara tentang kualitas sebagai murid Kristus, yaitu bicara tentang membangun rumah di atas batu. Ada yang rumahnya dibangun di atas batu di sini, boleh angkat tangan? Benar rumahnya dibangun di atas batu? Bukan, rumah tanah. Di atas batu? Pasti semuanya di atas tanah. Atau ada yang mungkin rumahnya di atas pasir? Ada yang di atas pasir? Bangun rumahnya di atas pasir? Tumpuannya adalah pasir, ada? Enggak, pasti di atas tanah. Tapi kenapa firman Tuhan bicara tentang membangun rumah di atas batu? Kenapa enggak bilang di atas tanah? Kenapa bilangnya di atas batu? Karena kalau kita bandingkan, struktur dari batu dan tanah otomatis beda. Wah, mudah belajar pelajaran fisika kayak ini. Nah beda, strukturnya beda. Tingkat kekuatannya pun berbeda. Karena itu kenapa firman Tuhan dibilang membangun rumah di atas batu. Bicara menjadi juga pelaku firman Tuhan. Next Kak. Kita mau baca sama-sama ayat berikut ini. Mulai dari Yohanes 14 ayat 15, 1, 2, 3. Yohanes 4. Satu kali lagi. Tuaga. Yohanes 14. Amin. Nah teman-teman, kenapa Yohanes 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kira-kira anak Tuhan di sini kita butuh nggak namanya dasar yang kuat di dalam Kristus? Dasar yang kuat. Kalau teman-teman seandainya hari ini nih, kita di lantai 2 nih. Kalau
lantai yang kita injak kira-kira terbuat dari lumpur. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan lumpurnya sesuai dengan ketebalan daripada lantai ini, yaitu kurang lebih 50 cm sampai 60 cm, Karin setahu Karin seperti itu ketebalannya ya. Apa yang akan terjadi dengan kita? Otomatis kita akan ngendep dalam. Pelan-pelan kaki kita seperti lumpur hidup, pernah lihat? Tiba-tiba mulai pelan-pelan badan kaki kita mulai ditarik ke bawah gitu kan. Akhirnya jatuh ke lantai 1 gitu kan. Nah itu kalau tanahnya terbuat dari lumpur. Tapi kenapa butuh banget namanya seperti ini? Supaya kaki kita pijatannya kuat, tidak jatuh, tidak goyang. Kalau Karini berjalan, contohnya seperti saat ini, kalau terbuat dari lumpur seperti tadi, pasti Karini akan mengalami kesulitan. Saat injak malah akan kesulitan. Tapi kenapa butuh namanya sesuatu yang kokoh, supaya kita bisa berdiri tegak. Sama juga teman-teman dengan kita di dalam Tuhan. Kita butuh namanya pondasi. Kita butuh, maaf, lebih daripada pondasi, dasar yang kokoh. Waktu tahun berapa ya, tsunami di Poso, itu hampir satu kota itu habis. Karena kenapa? Ternyata struktur dari tanah yang mereka bangun di atas rumah itu dari pasir. Jadi kayak apa ya, gunung Merapi gitu kan, meletus lalu pasir-pasirnya numpuk jadi kayak daratan yang datar. Nah karena itu saat ada tsunami dan gelombang badai, akhirnya mulai hancur. Karena pondasinya nggak kuat. Tapi orang kenapa firman Tuhan bilang, next lagi Kak. Nah ini ada dua macam dasar. Yang pertama bicara di atas pasir, lalu yang kedua bicara di atas batu. Kira-kira kalau yang digambar pertama kelihatan jelas ya. Nah kira-kira kalau teman-teman itu bentuknya pasir, bentuknya apa kira-kira ya? Segitiga, piramida boleh lah. Kira-kira kalau teman-teman injak di ujungnya, lalu tekan, kira-kira dia akan tetap bentuknya seperti itu atau kira-kira ngendep? Otomatis ngendep. Tapi kalau sebaliknya, gunung bukit batu, kalau teman-teman injak kira-kira dia akan ngendep? Teman-teman injak sekuat tenaga akan ngendep? Lompat-lompat kalau bisa, 1 RKT bisa kira-kira dia akan ngendep? Enggak, karena kenapa? Itu bicara dasar. Bicara dasar. Teman-teman sama juga dengan kita di dalam Tuhan. Kita butuh namanya dasar di dalam Tuhan yang kuat. Teman-teman sedikit kesaksian Karendi, kelas SMA kelas 1 ya. Tahun berapa ya? Wah ribuan tahun lalu lah. Nah saking SMA kelas 1, itu Karendi masih kecil itu. Nah SMA kelas 1 saat dari Manado Karendi ke sini, tiba-tiba Mama Karini karena dia berusaha berjuang, dia melakukan penginjilan dengan cara di agamanya dia. Karin diajak ke rumah teman yang satu, teman yang satu, teman yang lain, teman yang satu. Sampai semua teman-temannya Karin kenal gara-gara diajak keliling. Wah penginjilan. Buat apa? Bukan nginjil orang yang kita datang. Tapi supaya Kak Reni bisa diikut keyakinan mereka. Bahasanya kita Kristen kan penginjilan gitu. Salah satu titik, sebenarnya banyak sih. Tapi sekarang ambil contoh satu karena waktu. Salah satu di satu titik, sampai rumah teman Mama Karini dia bilang gini, ada teman Mama Karini perempuan, lalu suaminya datang. Kita lagi ngobrol bareng, dia datang, lalu dia bilang gini, tiba-tiba dia menyodorkan sesuatu yang luar biasa bagi Karini pada saat itu. Dia bilang gini, Ren, mau nggak kamu ninggalin agama kamu masuk agama ya Kedar gitu, tau lah ya. Nah teman-teman kita nah mau nggak kamu? Karena diem, apa nih orang ini gitu. Terus dia nawarin lagi berikutnya, itu tawaran pertama. Tawaran kedua, nanti aku kuliahin kamu. Tawarannya semakin naik. Di UI, keren juga ditawarin di UI gitu kan. Dan yang menarik karena itu tahu kenapa dia bisa tawarin di UI, karena dia orang dalam di situ. Salah satu orang yang penting di situ kan. Itu tahu. Yang kedua karena cuma senyum. Tiba-tiba dia tambah tawarannya lagi, lebih tinggi lagi. Kalau kamu pinter, saya kuliah sampai S2 kamu di UI. Wah ini mantep banget. Lalu dia terakhir dia bilang gini, semua kebutuhan hidup kamu selama kamu kuliah saya biayai. Mentang-mentang orang kaya gitu kan. Saya biayai gitu kan. Waduh tawarannya semakin berat. Tapi karena cuma senyum dalam hati, waduh untung saya belum kenal UI. UI itu apa gitu kan. Jadi untung karena nggak terima, karena taunya UI apa gitu kan. Baru tahu ternyata sekarang Universitas Indonesia gitu kan, kampus yang tertop lah di Indonesia gitu kan. Untung Karini nggak tahu dulu apa itu UI. Kalau tahu mungkin agak sedikit goyang gitu. Enggak lah. Waktu Karini meninggalkan Manado tahun 2005, paman Karini bilang gini, Randy jangan sampai kamu jual Tuhan Yesus atau kamu tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Serem banget. Karini nggak ngerti waktu itu karena nggak ngalamin apa yang dimaksud dia omongin. Oma Karini juga berpesan sama, jangan sampai kamu ninggalin Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih? Oh ternyata Karini sedang diperlengkapi, yaitu bicara supaya Karini punya namanya dasar.
Saat di Depok pertama kali, 6 bulan pertama kali Mama Kari berusaha dengan keras supaya Kari ini bisa ikut keyakinannya dia, karena dia Islam. Keyakinannya dia gagal. Karena kenapa? Kari baru ngerti apa yang mereka katakan, paman Kari ini sama oma Kari tentang ini, tentang keiman Kristen gitu kan. Dan sejak saat itu Kari bukannya Kari malah ikutin maunya Mama Kari, tapi Kari semakin lebih banyak lagi baca firman setiap hari. Gak ada orang yang ngajarin. Selama 6 bulan apa 1 tahun gitu Kari jauh daripada komunitas orang-orang percaya. Kari harus berjuang namanya seorang diri. Di kota yang pertama kali Kari datangin dan mayoritas pakai penutup kepala perempuannya. Dan itu asing semua dan cara bicaranya gue lu apa kurang lebih seperti itu. Di Manado Kari panggil ngana kita, bukan beta ya. Ngana kita tapi di sini panggil gue lu. Kasar banget bagi kami gitu kan, orang timur gitu kan. Tapi itulah cara mereka. Tapi kalian berusaha bertahan selama itu, selama kurang lebih 6 bulan sampai setahun. Kalian berusaha bangun hidup kalian dengan baca firman Tuhan. Kalian berdoa Tuhan, sama Tuhan setiap hari. Karena sampai satu tiga Tuhan, saya udah gak kuat kayak gini gitu kan. Bahkan gerak-gerik kalian di kosan itu dipantau sama pemilik kontrakan. Pemilik kos, maaf, bukan kontrakan. Tahu nggak? Dia buat lubang kecil di ujung, lalu dia selalu perhatiin. Untung kalian selalu tidur mati lampu. Jadi selamat melihat kegelapan. Jadi dia nggak bisa lihat gitu kan. Karena kenapa? Ternyata satu ketika kan baru tahu pas kan rebahan, ntar lihat kok ada yang gerak-gerak di lubang gitu. Oh itu kayak mata deh, bola mata. Wah ternyata ada yang sedang memperhatikan Kari. Matilah lampu, selamat melihat. Gue kasih selama 24 jam gitu. Nah teman-teman itulah proses di mana iblis berusaha narik Kari supaya ninggalin Tuhan. Gerak-gerik Kari dipantau dan sebagainya gitu kan. Kalau Kari ini nggak baca firman setiap hari, kalau Karen ini nggak berdoa setiap hari, mungkin Karen sekarang udah nggak di sini. Mungkin Karen sudah bersama dengan komunitas mamanya Karen tinggalin Tuhan Yesus. Tapi karena Karen terus membangun diri sambil terus berdoa begini, Tuhan tolong Tuhan, supaya saya punya komunitas, teman-teman seperiman. Supaya apa? Supaya saya jangan sampai hilang dari hadapan Tuhan. Karena dulu hampir Karen meninggalkan Tuhan. Hampir sedikit lagi selain daripada tawaran itu. Tapi karena pondasi dasarnya, sudah ditanamkan kebenaran. Sejak di Manado kalian belajar baca firman Tuhan juga one day, one chapter setiap hari. Satu hari minimal 1 pasal, kalau bisa 2, 3, 4 pasal oke gitu kan. Setiap hari bangun hidup, walaupun kalian ini gak ngerti, kalian baca aja terus setiap hari. Supaya apa? Supaya kalian punya basic, punya dasar yang kokoh. Itu menarik banget, penting banget teman-teman buat kita. Supaya kita punya namanya kualitas di dalam Tuhan. Kalau teman-teman, kak begini biasa aja. Teman-teman belum akan ngerasain kalau teman-teman gak pernah di posisi sama seperti itu. Tapi berdoa sama Tuhan supaya suatu saat teman-teman bisa di posisi yang kurang lebih seperti itu. Supaya apa? Supaya ada ujian, supaya kualitas teman-teman itu bisa teruji. Semakin terbentuk. Teman-teman, kalian mungkin pernah cerita teman-teman kalau masih ingat, 1 ton tanah di Papua, di Freeport, 1 ton tanah ya, kurang lebih separuh mobil Avan, enggak, separuh mobil Nova lah beratnya. 1 ton tanah yang digali dari Freeport itu cuma mengandung 0,18 gram emas. 1,8 gram emas. Dari 1 ton cuma menghasilkan sedikit sekali emas. Tapi bagaimana supaya emas itu bisa bernilai, otomatis dia diproses dulu. Mulai dipisahkan antara tanahnya, mulai dipisahkan antara yang enggak penting, tanda kutip yang lain, walaupun perak juga berharga gitu kan, ada tembaga juga berharga gitu kan, tapi emas lebih mahal. Dipisah-pisahin akhirnya mendapat namanya emas. Ada bicara namanya diproses, sama seperti teman-teman setiap kita. Kalau kita pengen benar-benar punya kualitas di dalam Tuhan, maka teman-teman akan terus diproses, siap diproses. Kalau lagi hari-hari ini teman-teman biasa aja, datar. Apa kabarmu? Baik kak. Apa kabarmu? Baik kak, biasa aja kak, sama seperti kemarin. Nah teman-teman berdoa supaya teman-teman ada ujian. Supaya apa? Teman-teman kualitas teman-teman bisa muncul, nggak mendep, nggak di dalam. Amin. Kayaknya agak berat ngomongan Kak Randy kayaknya. Nah teman-teman, di atas pasir bicara apa sih? Bisa dasar atau tumpuan yang tidak kuat. Kalau kita injek seperti tadi Kak Randy bilang, pasti otomatis mendep. Lalu bicara juga apa? Dapat berubah-ubah. Terus bicara juga asal-asalan. Beberapa hari lalu, kemarin Karin lihat salah satu selebgram, cewek. Ya kalau mungkin teman-teman tahu ya, dia penjual bunga dan kalau setiap kali dia jual bunga di TikToknya, dia selalu kayak kata-katanya keluar kasar. Mungkin ada yang tahu. Dia Kristen sebelumnya. Tapi tiba-tiba dia berpindah meninggalkan Tuhan dan ikut agama yang baru. Ternyata dasarnya kenapa? Awalnya dia menyangkal, tapi ternyata gara-gara cowok. Akhirnya dia
pindah. Walaupun dia ngomong gini, enggak, saya bukan gara-gara si dia. Tapi karena memang benar-benar saya mendapatkan ketenangan di agama yang baru. Mana bisa kalau dia nggak pernah ngalamin gitu. Berarti selama ini dia di dalam Tuhan bagaimana? Tapi bisa kelihatan dari setiap hari dia cara maki-maki, ngomongnya kasar itu otomatis kelihatan bahwa firman Tuhan nggak ada di dalam dasar dirinya. Orang yang punya dasar firman, nggak mungkin dia keluar dari mulutnya sesuatu yang nggak benar. Benar Kak Willy? Pasti sesuatu yang benar yang keluar dari mulutnya dia. Nah di sini teman-teman ada yang sudah baca firman Tuhan hari ini? Pagi-pagi selain kakak-kakak, adik-adik aja, oke good. Nah teman-teman, kira-kira hari ini Tuhan perintahkan firman apa sih untuk kita? Yang teman-teman dari yang teman-teman baca. Atau teman-teman ingat satu ayat dan teman-teman sekarang lagi proses belajar untuk ayat itu. Ada? Enggak ada? Oke. Nah teman-teman lanjut. Nah jadi kita memiliki di atas pasir. Jangan membangun keyakinan kita, iman kita sama Tuhan di atas pasir. Tanda kutip bicara sesuatu yang gak kuat. Teman-teman harus nangkap benar-benar di dalam Tuhan Yesus itu apa sih? Kenapa sih saya harus percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa saya harus mencari Tuhan Yesus? Kenapa saya harus lebih lagi mengenal Tuhan Yesus? Kalau teman-teman gak pernah satu titik sampai di situ, teman-teman hanya jadi Kristen doang. Maaf, Kristen doang. Yang tertulis di KTP nanti atau di kartu pelajar sekarang. Cuma sekedar ya Kristen, ya saya Kristen udah selesai. Saya Kristen tapi ternyata mulut kita gak beda dengan teman-teman kita yang gak kenal Tuhan. Ternyata perbuatan kita gak beda dengan teman-teman kita yang gak kenal Tuhan. Ternyata sikap hidup kita, cara kita berpikir dan apa yang kita lakukan gak beda dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Apakah seperti itu Kristen? Berarti dasarnya bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Tapi kalau di atas batu apa sih Kak? Dasar atau tumpuan yang kuat, dia gak akan tergoncangkan. Lalu bicara tetap teguh, walaupun ada cobaan seperti Karin bilang tadi, karena diuji, ditawarin ini, kurang menarik kayaknya, ditawarin lebih tinggi lagi, kurang menarik, ditawar, sampai hampir Karin ikut. 6 bulan setelah Karin di Depok. Dibangun dengan serius, tapi karena dasar dalam hati Karin ini firman Tuhan itu bukan cuma sekedar, oh ya saya tahu saya hari Minggu ke gereja, saya hari Minggu dengerin ada orang yang lagi ngomong, lagi ngoceh sekarang, mungkin seperti itu, kayak teman-teman lagi ngomong ke teman-teman gitu, oh selesai gitu, lalu pulang selesai. Enggak, tapi firman Tuhan benar-benar karena itu kenapa dia bilang tertanam, berakar ke dalam, lalu bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Untuk sampai di step seperti itu enggak mudah. Teman-teman untuk prosesnya enggak mudah. Teman-teman benih itu untuk bisa dia bertumbuh dia harus mati dulu. Bicara mati, bicara ego kita yang mati. Akunya yang mati, supaya firmannya yang hidup. Kalau akunya masih hidup, benihnya akan susah mati. Susah akan dia tumbuh, apalagi berakar. Dan kalau sekalipun dia berakar, jangan sampai berakar di atas pasir, karena mudah banget dicabut. Teman-teman pernah cabut rumput? Lalu cabutnya di atas pasir? Pasti mudah banget. Tapi kalau di atas tanah agak lebih susah. Apalagi kalau teman-teman kalau dia berakar semakin ke dalam itu lebih parah lagi, lebih susahnya lagi. Teman-teman kita harus punya namanya kualitas yaitu di dalam Tuhan benar-benar. Jangan hanya cukup, maaf ya Karin bilang, jangan hanya cukup dengerin orang hari Minggu khotbah seperti saat ini. Tapi teman-teman secara pribadi teman-teman juga cari firman itu setiap hari. Tanamkan kerinduan itu, bikin motivasi sendiri di dalam diri kita. Jangan hanya dari orang luar. Karena kan ada 2 jenis motivasi ya, motivasi eksternal sama internal. Yang paling berpengaruh itu adalah yang dari dalam. Kalau teman-teman bangun setiap hari motivasi yang benar, saya mau cari firman, saya mau cari firman. Walaupun kayak Karin ini dari kecil Karin baca firman, Karin nggak ngerti apa sih ini, apalagi sampai di kitab namanya Kidung Agung, aduh Tuhan Yesus, kalau pikiran saya nggak lurus ini udah bahaya ini. Karena banyak hal yang bikin Karin nggak paham di situ gitu kan. Tapi Karin berusaha, Karin mau belajar taat baca dulu. Tuhan saya mau cari firman Tuhan, saya mau mengenal firman Tuhan. Walaupun mungkin hari ini saya nggak ngerti, tapi ajar saya buat mengerti. Karena itu teman-teman berdoa, tanya Tuhan, minta Tuhan untuk teman-teman bisa mengerti. Amin. Lalu next Kak. Karin bacakan Matius 7 ayat 24 sampai 25. Dikatakan ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan firman Tuhan ini, dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Boleh kakak, kembali lagi kakak. Oke, sekali lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi bukan cuma sekedar mendengar lalu selesai. Bukan cuma sekedar ada orang bicara tentang firman, kita dengar lalu selesai. Saat pulang sampai di rumah ditanya, kamu dapat apa? Yang setahu saya tadi Kak Randy yang ngomong deh.
Tanya sendiri deh Kak Reni, coba kalau bisa WhatsApp gitu Kak Reni gitu kan. Seperti itu gitu. Nah teman-teman, bukannya cuma sekedar mendengar perkataanku ini, tapi juga dikatakan melakukan. Kalau kita cuma sekedar tahu dan teman-teman nggak pernah praktek, teman-teman sama aja dengan nol. Teman-teman belajar gitu kan 1 tahun dari kelas, contohnya kelas 1 SMP. 1 tahun belajar terus nggak ada ujiannya, cuma sekedar belajar jadi tahu, teman-teman nggak akan pernah rasakan namanya hasilnya seperti apa sih, evaluasinya seperti apa sih. Karena kenapa? Karena teman-teman hanya cuma sekedar belajar doang, nggak pernah dievaluasi, dites. Jadi nggak pernah tahu. Karena itu kenapa dikatakan mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Tapi puji Tuhan Karin sejak Karin kecil banyak hal-hal yang Karin alami dalam hidup Karin ini membuat Karin saat Karin kenal firman Tuhan, saat tahu firman Tuhan, Karin juga belajar untuk melakukannya. Walaupun banyak juga kesalahan yang Karin lakukan seperti kesaksian-kesaksian Karin sebelumnya gitu kan. Lalu dikatakan apa? Sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sekalipun mungkin mungkin nanti, teman-teman semakin dewasa, teman-teman harus kuliah di tempat yang mungkin jauh di luar kota, lalu nggak ada komunitas yang benar di sana, teman-teman mungkin mulai digoda dengan, ada tuh cowok yang ganteng atau cewek yang cantik, wah tapi ternyata beda keyakinan. Dia mulai goda-godain kita, mulai goda-godain teman-teman gitu kan. Lalu mulai kayak kasih kayak perhatian palsu ke teman-teman, kasih perhatian palsu ke teman-teman gitu kan. Akhirnya teman-teman udah mulai merasa, biasa kan kalau cewek kan, wih kayaknya nih cowok perhatian banget, mulai luluh hatinya. Kayaknya dia care banget, makan aja ditanya loh, mau tidur aja ditanya loh. Wah, bahkan kalau bisa dijemput ke kampus gitu, ditanya dari kosan ke kampus gitu kan. Hati-hati teman-teman, ingat terang dan gelap gak akan pernah bersatu. Kari udah ngalamin saat mama dan papa Kari split apa ya, pisah, pisah. Saat mama dan papa Kak Randy cerai, karena mereka punya keyakinan yang berbeda. Nggak akan pernah nyatu. Nah hati-hati teman-teman. Jadi maksudnya karena gini, saat teman-teman sekalipun nanti teman-teman ngalamin cobaan, teman-teman datang hujan, lalu datang banjir, bahkan angin melanda, tapi teman-teman karena teman-teman mendirikan rumah di atas batu, maka teman-teman tetap akan kokoh. Seperti tadi Karin bilang tadi, Karin ditawarin yang hal-hal yang luar biasa gitu dalam hidup Karin waktu dulu. Kuliah dan sebagainya, biaya hidup dan sebagainya, Karin pikir wah luar biasa juga gitu kan. Tapi Karin tahu, sekalipun tawaran seperti itu gak akan bisa menukar atau menjual Tuhan Yesus dengan hal yang sementara. Kalau tiba-tiba besok dipanggil Tuhan, Karin sudah tukar Kristus, keselamatan dari Tuhan dengan hal yang sementara. Kira-kira Karin kemana? Otomatis ke neraka gitu kan. Nah jadi teman-teman tanamin dalam diri teman-teman setiap hari, bangun dasar yang benar. Jangan hanya membangun di atas pasir. Kalau soalnya selama ini teman-teman, hanya bangun di atas pasir, dengar taruh ya teman-teman gak pernah pikir, Kak boleh balik next Kak, tadi Kak, slide yang sebelumnya. Nah kalau teman-teman setiap hari cuma bangun gitu kan, dasar tumpuan yang tidak kuat, dapat berubah-ubah asal-asalan teman-teman, ya udah yang penting saya dengar firman selesai, dengar firman selesai. Teman-teman gak ada tindakan dari teman-teman setiap hari nyata sebagai teman-teman, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, maka teman-teman akan seperti di atas pasir, asal-asalan bangun, tiba-tiba ada hujan badai, hancur, selesai. Tapi kan Kak, saya juga membangun, saya pengikut Kristus Kak, saya juga melakukan apa yang teman-teman yang lain, tapi ternyata dasarnya beda. Beberapa hari lalu saat pasca hari Jumat ya, 2 minggu lalu ya, karena tanya sama teman Karin yang saksi Yehova. Karin ucapin, selamat pasca. Dia balas, selamat Paskah juga Kak. Berarti merayakan dong. Oh iya Kak, kami merayakan Paskah, kematian Kristus. Karena kami adalah pengikut Kristus, katanya. Keren dong pengikut Kristus. Setelah hari Minggu kami tes, selamat hari kebangkitan. Oh Kak, kami gak merayakan itu Kak. Kaget ya hari ini. Kematian dirayakan, kok kebangkitan gak dirayakan. Oh ternyata itu bedanya kita. Tapi dia bilang satu statement bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Tapi hanya merayakan kematiannya dan gak pernah menganggap dia sebagai Tuhan. Hanya menganggap dia sebagai ya Tuhan. Teladan, tapi hanya sejauh seperti itu. Kalau saksi Yehova menganggap Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan. Tuhan yang diciptakan. Tuhan yang diciptakan. Tapi kalau bagi teman-teman kita yang kedar, mereka anggap dia hanyalah nabi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu dia adalah Tuhan. Karena itu bedanya kita dengan mereka. Jadi setiap orang yang mengaku Kristus adalah Tuhan, maka dia adalah orang yang sama seperti kita. Kawanan domba yang sama. Tapi kalau mereka mengakui dia tapi bukan sebagai Tuhan,
maka teman-teman perlu hati-hati. Hati-hati dengan penyesatan. Kalau teman-teman nggak bangun dasar iman teman-teman, kebenaran yang bahasanya hakiki ya, bahasa psikologinya. Hakiki yang benar-benar gitu kan. Yang mendasar teman-teman dalam hidup teman-teman, teman-teman akan mudah banget dilibas dengan hal-hal yang duniawi. Teman-teman tahu nggak tontonan film-film Korea, apa bukan Korea, boy band, girl band ya Korea, 10 menit lagi ya Kak. Karena yang berbau Korea drakor atau apa yang Korea-Korea itu lah teman-teman, secara nggak langsung lagi bukan mengintimidasi, sedang memberikan apa kayak kebenaran yang salah ke dalam diri kita teman-teman. Tahu teman-teman kebanyakan boy band Korea, kalau teman-teman lebih selidiki lebih dalam lagi kok mereka ada sedikit kayak tanda kutip yang nggak benar. Tapi teman-teman itu membuat orang tertarik. Oh kok ini si ini sama ini ya, kok laki-laki, kok kayak nangkep maksudnya Karin dia. Wah alarm bahwa Karin ini sebentar lagi harus selesai. Enggak canda. Nah teman-teman bangun dasar teman-teman. Kalau teman-teman nggak pernah bangun dasar teman-teman, oh Kak saya sudah terlahir di keluarga Kristen, saya bangun pagi udah Kristen gitu kan, saya berdoa, doa makan, doa bangun tidur, doa mau ke gereja, doa pulang dari sekolah, doa mau tidur lagi, begitu. Iya benar itu bagus bangun itu setiap hari, tapi jangan sampai titik cuma sekedar seperti itu. Tapi teman-teman nggak ada tertarikan sama Tuhan lebih lagi. Next Kak. Next lagi Kak. Mendengar bicara, cepat sekali kau. Mendengar sama dengan menaruh perhatian. Saat teman-teman mendengar firman Tuhan, baik itu dari orang yang sedang berbicara seperti sekarang, atau teman-teman baca dengan mulut yang terbuka, ada suara, teman-teman dengar lagi. Teman-teman satu keluar, masuk lagi ke telinga. Nah seperti itu lebih bagus. Mendengar sama dengan menaruh perhatian. Lalu melakukan bicara tindakan respon dari mendengar. Saat teman-teman mendengar firman Tuhan, jangan cukup teman-teman sampai di saya selesai. Sampai di saya selesai. Tapi teman-teman harus teruskan. Hidup kita itu kayak bahasanya ya, paralon ya, pipa paralon. Teman-teman masuk airnya bukan hanya stop sampai di situ, tapi teman-teman harus mengalirkan. Agar setiap bagian dari tubuh Kristus itu bisa mendapatkan kebenarannya. Agar mereka juga bisa melihat. Teman-teman suatu hari teman-teman bisa memberikan kesaksian kepada orang lain yang mungkin lagi imannya lagi lemah, yang mungkin hampir meninggalkan Tuhan karena satu dua hal lain, karena teman-teman sudah alamin terlebih dahulu. Karena teman-teman selama ini teman-teman sudah mendengar firman Tuhan. Lalu tinggal bagaimana kita melakukan menjadi pelaku firman dalam hidup kita. Gak mudah. Teman-teman harus tangkap firmannya dulu biar jadi benih agar seandainya ada pencobaan, teman-teman sudah tahu caranya seperti apa. Hati-hati dengan ajaran psikologi. Memang kesannya bagus, tapi itu manusia loh, sumbernya bukan dari firman. Oh cara menyelesaikan masalah itu begini, kamu itu bisa karena kamu punya kekuatan dari dalam diri kamu yang kamu bisa memampukan kamu, hati-hati. Ingat, selain di luar Kristus, semuanya itu hati-hati. Karya sekolah bimbingan konseling gitu kan, banyak ajaran psikologi, filsafat dan sebagainya di dalamnya, dan itu bikin kalian, wih ini kayak mirip, kayak menyerupai, kayak diambil sama kayak kutipan-kutipan dari Alkitab, tapi sebenarnya itu bukan ajaran manusia semua. Jangan pernah pakai kekuatan saya, kekuatan manusia untuk menyelesaikan hidup teman-teman. Teman-teman punya Tuhan yang luar biasa. Kalau teman-teman ngalami masalah, berdoa aja dulu. Oh Tuhan kayak nggak langsung menjawab, nggak apa-apa. Tapi teman-teman sedang lagi diproses. Kalau teman-teman Tuhan langsung menjawab, apakah teman-teman akan masih ingat Tuhan setelah masalahnya selesai? Jawabannya enggak. Seperti bangsa Israel saat mereka dipatuk sama ular kobra, karena sebutnya kobra, ular terdung itu ular kobra. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah saat mereka bangsa Israel bilang sama Musa, Musa tolong singkirkan ular ini. Lalu Musa doa supaya menyingkirkan ular itu. Tapi jawaban Tuhan, Tuhan enggak langsung singkirkan ular itu. Tapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa, ular tembaga. Supaya setiap orang yang melihat ular tembaga itu bisa selamat, enggak mati walaupun udah dipatok. Mungkin udah dipatok-patok kali, enggak mati gitu kan. Kalau kalian bisa tambahkan dipatok-patok gitu kan. Ularnya heran, kok udah patok gitu kan, bisa ular kobra kan mati, paling beracun kan ya. Tapi kok nggak mati ya, dipatok lagi kok nggak mati ya, mungkin sampai dia mulutnya udah kapalan kali karena patok-patok terus gitu kan, tapi nggak mati gitu kan. Karena kenapa? Karena melihat Kristus. Tapi kenapa Tuhan nggak langsung singkirin ular-ular kobranya? Karena kenapa? Supaya fokus kita bukan ke ular kobra, bukan ke masalah yang kita hadapi. Tapi bicara lihat firman, ada firman. Hebat loh. Cuma lihat ular tembaga yang digantung oleh Musa, yang diperintahkan oleh Tuhan, orang nggak mati. Tapi kalau lihat ularnya, dikatakan banyak dari bangsa Israel mati. Lihat masalah yang kita hadapi, kita bisa jatuh.
Oh pakai kekuatan saya manusia, oh iya ularnya banyak. Oh pakai tongkat, saya bisa bikin tongkat, saya bisa bikin pedang. Wah saya bantai mereka, ular-ularnya saya habisin gitu. Tapi tetap aja pas kita lihat di depan, di belakang lagi matok. Nangkap maksudnya, kekuatan kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita punya Tuhan, walaupun kita banyak hal yang kita alami karena dasarnya kita kuat, kita lihat firman, maka teman-teman akan tetap hidup. Amin. Oke, boleh kakak-kakak tim penyembahan. Terakhir Kak firmannya baca lagi, boleh tampilkan. Kita baca sama-sama sekali lagi, boleh tim penyembahan silakan. Yohanes 14 ayat 15, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Teman-teman, kalau hari-hari ini teman-teman di rumah, seandainya mama atau papa sedang bicara ke teman-teman, teman-teman langsung menyaut, apa sih, aku udah tahu, aku udah gede, aku gini. Nah, hati-hati, itu ada roh pemberontakan. Oh kak, saya nggak seperti itu kak, saya nggak langsung melawan mama, mulut saya tertutup rapat kak. Tapi nggak tahu di hati kita, apa sih ini mama? Apa sih? Gue udah tahu, gue udah gede dalam hati, tapi mulutnya tertutup rapat, senyum. Tapi hatinya ternyata memberontak, hati-hati teman-teman. Tuhan bukan cuma, manusia mungkin bisa melihat apa ekspresi kita, tapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati. Karena itu teman-teman bereskan. Kata firman Tuhan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa sih perintah Tuhan? Salah satunya hormatilah bapak ibumu. Walaupun usia Karini sudah banyak seperti sekarang, Karini tetap belajar terus untuk menghormati mama Karini. Karini bilang menghormati papa Karini udah gak ada. Menghormati mama Karini. Walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun Karini pernah bahasanya diinjilin dia supaya ikut keyakinan dia, tapi Karini tetap terus menghormati dia. Hormatnya seperti ini kak? Enggak, emang hormat bendera, dia manusia. Kita kasih respect, hormat ke dia. Saat dia bicara kita dengerin, penuh perhatian. Jangan mulut tiba-tiba ngoceh gitu kan, kita balas gitu kan. Atau hati kita, apa sih gue udah gede gitu kan. Ngapain sih diajarin lagi? Nah, hati-hati. Sikap seperti itu waspada teman-teman. Itu bisa jadi pemberontakan dan bahaya. Karena itu teman-teman, karena ingatkan lagi terakhir teman-teman. Ingat jika teman-teman kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Apa yang firman Tuhan hari ini kamu sudah dengar, belajarlah untuk melakukan. Kak, dari 100 yang kakak bagikan, mungkin cuma saya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak apa-apa, mulai dari hal-hal kecil. Emang Karin sudah bisa semua? Enggak, tapi ada proses. Selama kita hidup di dunia, teman-teman akan terus diproses. Sampai menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan yang seperti papa mama mau atau saya mau. Diri kita sendiri, bukan. Tapi sampai seperti Tuhan mau. Tapi ingat, benih itu harus mati agar dia berakar. Ego kita harus mati. Ego kita harus kita hilangkan agar kita benar-benar berakar dalam Tuhan. Amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yes, kita mau angkat lagu ini dari refnya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Teman-teman tutup mata, teman-teman lipat tanganmu, tundukkan kepala. Saya tak terbatas. Ku yakin kau kemenangan terjadi di sini. Teman-teman, jika kamu mengasihi Tuhan, jika kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah. Mulai dari hal-hal yang teman-teman tahu. Hari ini teman-teman dengar firman apa? Hari ini teman-teman baca firman apa?
Hari ini teman-teman lakukan firman itu. Walaupun mungkin teman-teman baru, Kak, saya baru bisa sebagian kecil, gak apa-apa Kak. Gak apa-apa, mulailah belajar untuk jadi pelaku-pelaku firman. Kalau teman-teman kita gak pernah mencoba untuk melakukan kebenaran firman yang kita dengar, maka teman-teman kita gak akan pernah tahu rasanya seperti apa itu di dalam Tuhan. Kita gak akan pernah tahu mujizat Tuhan itu seperti apa. Kita gak akan bisa dengar Tuhan itu lebih baik. Tapi saat teman-teman dengar firman Tuhan, lalu teman-teman belajar mempraktekannya, melakukannya setiap hari. Mulai mungkin dari hal yang paling basic, hormati papa mama kamu di rumah. Hormati mereka, kasih respek, hormat ke mereka. Saat teman-teman belajar dari hal yang paling sederhana, maka teman-teman sedang jadi pelaku firman. Agar apa teman-teman? Agar firman itu benar-benar bertumbuh, dia berakar. Karena kalau hanya firman itu ditabur dan dia tidak pernah mati dan berakar dan tidak pernah tumbuh, teman-teman, firman itu lama-lama jadi selesai. Tapi firman yang masuk, yang keluar dari mulut Allah, karena yakin gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang sudah ditabur di dalam hati kita, maka itu pasti akan menghasilkan dan buahnya itu tetap. Ya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa Bapak untuk teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapak dari baca firman setiap hari, renungan atau apa yang kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus. Biarlah itu benar-benar Bapak memasuk ke dalam hati kami, merasuk sampai ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Agar dia dapat Bapak bertumbuh Tuhan Yesus, menghasilkan buah yang tetap Tuhan Yesus. Dan biarlah firman itu Bapa menjadi sandaran kami, menjadi pijatan kami Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman itu benar-benar Bapa nyata dalam hidup kami saat kami belajar untuk mempraktekkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai, tapi hamba yakin dan percaya Engkau tidak pernah selesai dengan setiap kami Tuhan Yesus. Sampai kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita yang menjadi pelaku firman, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, bolehkah teman-teman bolehkah kita bangkit berdiri teman-teman? Kita mau mengarahkan jempol kita, kedua jempol tangan kita ke Kak Randy. Firman Tuhan yang udah dibagikan luar biasa banget. 3, 2, 1. Zes. God bless you. Jangan duduk dulu, kita juga mau say thanks buat teman-teman kita yang hari ini sudah melayani. Di depan ada tim prophetic, di belakang ada tim multimedia, dan tadi ada Asher yang menyambut kita. Mari kita berikan apresiasi kita. 3, 2, 1. Thank you teman-teman, God bless you. Oke, silakan duduk teman-teman. Hari ini aku akan bawain beberapa